Di awal-awal membuat konten YouTube, banyak sedulur yang menanyakan sebenarnya apa agama saya, karena sebagian besar menilai atau menganggap bahwa persepsi saya tentang makhluk halus, dalam hal ini jin, itu sangat islami. Saya kira itu akan terjawab pada konten yang sekarang ini. Cuman saya berharap apapun yang saya ceritakan hanya diambil kisahnya saja, tidak perlu menjadi satu diskusi yang mengarah pada perbedaan agama. Kenapa saya beranggapan begitu? Karena bagi saya agama itu sangat privacy ya, sangat pribadi, dan iman itu tidak perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Kita masing-masing sedang mencari kebenaran. Tapi kenapa ini harus saya ceritakan? Karena kalau saya tidak ceritakan, cerita ini menjadi bukan complete story, dan ini juga menyangkut tentang kematian seseorang. Jadi orang harus tahu juga apakah sahabat saya almarhum itu apakah meninggal dalam keadaan muslim atau tidak. Nanti pada konten-konten berikutnya akan bisa dinilai sendiri. Ya, saya terlahir sebagai seorang pemeluk agama Kristen karena keluarga saya memang bapak dan ibu saya, kakek nenek saya semuanya Kristen Protestan ya. Dan jujur saja saya tidak punya niatan untuk menutupi apapun. Saya cenderung fanatik. Artinya begini, saya menganggap pada saat itu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah sangat berbeda. Tapi pada saat remaja saya menganggap bahwa hanya agama saya yang benar, dan agama yang lain itu belum mencapai kebenaran. Demikian juga saat saya memutuskan untuk ke Gunung Slamet itu, sebenarnya saya juga sudah ceritakan toleransi di antara saya dan teman-teman itu, terutama Iqbal, kami saling menghargai. Nah, saya masih memeluk agama Kristen. Cuman beberapa hari sebelum berangkat ke Gunung Slamet itu, di tengah kefanatikan saya terhadap agama saya itu, saya bermimpi.
Dan mimpi itu menurut saya sampai sekarang, menurut saya mimpi itu mimpi yang ajaib. Jadi saya merasa berada di luar rumah pada sebuah sore, kemudian lewat seorang pemuda yang lebih tua dari saya. Dia tampak bersih, pakai sarung, pakai kemeja berwarna putih, kemudian sajadah dia sampirkan di pundak kanannya. Saya tidak kenal dia, tapi terasa dekat di hati. Nah, waktu lewat itu dia menoleh ke saya dan tersenyum. Tanpa sadar saya mengikuti dia. Jadi saya berjalan di belakang dia, kemudian sampailah di rumahnya. Sebuah rumah yang kecil tetapi sangat bersih, dan rasanya begitu masuk itu terasa adem, terasa nyaman. Kemudian dia masuk ke kamar, dan dia menggelar sajadahnya itu, lalu dia sholat. Anehnya saya menirukan dia di belakang, jadi saya ikut sholat menjadi makmumnya. Waktu itu saya belum tahu itu namanya makmum ya. Saya sholat di belakang dia, dan habis sholat itu saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya terbangun dari mimpi itu. Terus seingat saya bahkan rambut saya itu saya jambak-jambak. Ini mimpi apa-apaan ini? Karena situasi spiritual saya pada saat itu tidak mungkin saya berandai-andai menjadi pemeluk agama lain, itu tidak mungkin. Bukan hanya Islam ya, tapi agama yang lain itu tidak terpikirkan. Karena apa? Karena itu menurut saya bukan jalan menuju keselamatan. Jadi ini mimpi, menurut saya waktu itu mimpi aneh. Aneh itu artinya saya anggap ini godaan setan aja gitu ya. Itu jujur ya, perasaan saya waktu itu. Kemudian saya kembali tidur meskipun susah, tapi mimpi itu berulang persis sama, sampai 3 kali. Jadi mimpinya tepat sama, dan terulang 3 kali. Yang terakhir saya bangun itu jam 3, padahal saya tidur itu jam 12 lebih. Jadi dalam 3 jam itu saya mimpi hal yang sama. Pada akhirnya setelah jam 3 itu saya tidak bisa tidur. Karena apa? Karena ada rasa semacam rasa penasaran, tapi juga semacam rasa ingin mendapatkan kedamaian seperti itu. Nah, karena mimpi itulah hari-hari berikutnya saya menjadi gelisah, tapi saya belum bercerita pada bapak saya. Bapak saya sangat keras dalam soal agama, jadi saya tidak bisa berdiskusi dengan siapapun. Lalu saya teringat pada sahabat saya si almarhum Iqbal itu. Akhirnya sebelum waktu pendakian yang disepakati, saya ke Semarang duluan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa berdiskusi dengan Iqbal. Nah, setelah saya sampai di Semarang, Iqbal kaget mendengar mimpi saya. Kemudian dia bertanya, terus maumu bagaimana? Saya bilang,
Islamkan saya. Nah, kenapa dia kaget? Karena saya menerima beasiswa dari gereja, dan kalau saya memeluk agama lain, otomatis beasiswa ini dibatalkan, dan dalam tanda tangan kesepakatan beasiswa itu, seperti halnya di beasiswa yang lain, pasti ada konsekuensi toh. Nah, konsekuensi saya apabila saya melepaskan diri dari kepercayaan saya, otomatis saya harus mengganti. Saya kira itu wajar ya. Nah, itu juga dipikirkan sama Iqbal. Terus ini nanti gimana kuliahmu, apa nggak kacau? Waktu itu saya bilang, saya sudah berpikir beberapa hari, dan rasa adem, rasa tentram itu tidak bisa terhindarkan. Jadi itu jadi semacam kangen untuk melakukan sholat. Nah, Iqbal kan tanya, nah terus sholat yang menurut mimpimu itu coba gimana? Saya bilang, saya tidak hafal doanya, tapi ini gerakannya. Dan ternyata benar. Jadi dari mimpi itu saja saya sudah bisa bilang Allahu Akbar sambil melakukan gerakan sholat. Tentu saja masih banyak yang kurang ya. Akhirnya setelah diskusi panjang, Iqbal setuju untuk mengenalkan Islam pada saya. Jadi dimulai dengan mengucapkan syahadat, kemudian sholat. Nah, karena sholat ini sungguh susah bagi saya untuk mengucapkan doa-doa itu, termasuk niatnya itu, niat sholat itu. Saya ingat niat itu saya ucapkan karena diajari Iqbal ya. Niat wudhu, niat sholat itu diucapkan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk sholatnya kita pakai doa-doa pendek. Ya, meskipun kadang pengucapannya salah, tapi Iqbal banyak membantu. Jadi saya bisa bilang bahwa Iqbal itu imam saya ketika saya menjadi seorang muslim. Ya, setelah selesai perbincangan dan proses saya menjadi seorang mu'alaf, waktu itu kami berangkat. Dan di sepanjang jalan imam saya ini, Iqbal ini, memberi banyak pelajaran, terutama saya didesak untuk segera bisa mengucapkan doa secara utuh, juga mengucapkan niat secara utuh dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi sepanjang jalan itu kami selalu berhenti di masjid untuk menyempatkan diri sholat. Dari Semarang kami, karena itu liburan, kami menuju Aji Barang. Kami menuju rumahnya Gagah, dan karena jauhnya perjalanan, kami lewat Wonosobo waktu itu. Sampai Aji Barang itu sudah sore, jadi itu sudah sore. Kayaknya kami sempat menginap deh di Aji Barang itu. Sepertinya kami sempat menginap karena sholat
duhur itu kami lakukan di Wonosobo, itu saya ingat. Berarti kan sampai Aji Barang ya sekitar, ya katakanlah jam 3 mungkin, jam 3. Kemudian kami masih makan, padahal kami sampai di Serang itu juga sore, berarti tidak mungkin, karena dari Aji Barang itu kan harus kembali ke Purbalingga dulu, dari Purbalingga ke Bobotsari terus Serang, baru jalan kaki ke Bambangan. Jadi kayaknya kami menginap karena paginya kami juga harus mampir ke salah satu temannya Gagah di Purwokerto. Gagah tentu saja kaget ketika dia tahu bahwa saya memeluk Islam, tapi itu justru saya rasakan menjadikan chemistry kami bertiga itu makin kuat. Jadi kalau pas nggak ada Iqbal, saya juga bisa tanya ke Gagah tentang hafalan, terutama ya hafalan niat wudhu, niat sholat, sama doa-doa pendek. Hanya 2 kalau nggak salah, hanya 2 doa pendek yang waktu itu saya ingat. Esoknya pagi-pagi kami baru berangkat. Seperti kami ceritakan tadi, kami mampir di rumah salah satu temannya Gagah. Nah, menurut keluarganya Gagah, teman inilah yang pertama kali menceritakan bahwa seharusnya kami sudah pulang dari Gunung Slamet, tapi kok belum, karena teman ini kan juga kadang-kadang mendaki. Nah, kemudian karena ada cerita ini, keluarga Gagah mulai aktif mencari, mulai lapor dan sebagainya itu, karena kami sempat mampir untuk menitipkan tas. Kenapa menitipkan tas? Karena waktu keluar dari rumah sudah sampai di angkutan itu saya tanya, kamu bawa apa saja? Dia bilang bawa ini. Jadi pakaiannya terlalu banyak. Saya bilang ini perjalanan jauh, sudahlah pakaian itu nggak perlu banyak-banyak. Lagian ini musim hujan. Dulu kan tidak ada cover ransel ya. Jadi dulu kalau bawa pakaian terlalu banyak terus hujan, ya berarti ransel akan menjadi semakin berat. Nah, itulah yang kemudian dititipkan ke rumah teman. Tidak ada yang luar biasa ketika perjalanan itu, kecuali bahwa perjalanan ini bagi saya dari Purwodadi, kan itu dari Purwodadi, Semarang, Aji Barang, Purwokerto dulu, baru dari Purwokerto kemudian ke Purbalingga, Bobotsari, Serang. Sampai Serang itu tidak ada yang luar biasa kecuali capek. Nah, kemudian di Serang kami sempat makan dulu di warung, dan situasi hujan. Padahal sore sudah makin turun. Kami harus ngejar waktu supaya sebelum maghrib itu sudah bisa sampai ke Bambangan. Nah, pada saat itu dari Serang kalau mau ke Bambangan itu ya harus jalan kaki, karena jalannya itu masih tanah campur batu. Jadi masih sangat masih belum dikeraskan seperti sekarang ini. Sekarang ini kan sudah jadi jalan beraspal semua ya. Nah, ketika kami mulai jalan dari Serang ke Bambangan itu, baru terlihat bahwa sesungguhnya si Gagah ini kurang fit, dan ini membuat saya berjalan di depan, sementara Iqbal
menemani Gagah agak di belakang. Ya, kenapa saya berjalan di depan? Saya berjalan di depan itu karena dingin, basah, dan yang saya pikirkan adalah apabila saya bisa sampai ke desa lebih dulu, maka hal pertama yang saya cari adalah tungku. Tungku ini akan berguna untuk menghangatkan badan, juga agak mengeringkan pakaian. Pada masa itu belum ada base camp, jadi model pendakian itu ya di gunung manapun itu pokoknya kita mampir ke tempat penduduk, kemudian lapor ke, kalau ada lurah ya lurah, kalau itu dusun ya berarti ke kami tua atau ke kepala dusun, mencatatkan nama dan sebagainya itu. Nah, sama waktu itu saya juga ke salah satu penduduk, kemudian kami bertiga berada di situ. Nah, di rumah kepala desa Bambangan pada saat itu ada juga rombongan. Rombongan ini dari Unsut. Anak-anak Unsut ini memang pada saat itu terbilang salah satu komunitas yang paling rajin ke Gunung Slamet. Anak-anak Unsut ini dari klub pecinta alam resmi mereka, namanya UPL. UPL itu singkatan dari Unit Pandu Lingkungan. Mereka setidaknya setahun sekali mendaki ke sana. Jadi anak-anak UPL itu ada 7 kalau nggak salah, 7 menginap di Pak Lurah. Nah, sampai di tempat kami menginap tadi, saya minta tolong sama Iqbal supaya lapor ke kepala desa, membawa KTP kami untuk diperlihatkan, mencatatkan diri. Nah, Iqbal ini yang cerita bahwa ketemu anak-anak UPL, kemudian Pak Lurah menyarankan untuk 2 hal. Yang pertama, mendaki bersama anak-anak UPL ini karena mereka sudah mengenal medan. Yang kedua, diminta untuk mampir ke Juru Kunci. Nah, yang kedua ini yang jadi persoalan. Karena apa? Karena maklum ya, sebagai remaja waktu itu kami ini orang-orang yang gimana ya, jadi kalau terhadap hal-hal yang berbau seperti itu kami cenderung meremehkan. Artinya kami paham bahwa gunung itu sakral, tetapi tidak perlu disakral-sakralkan sehingga harus pakai juru kunci, nanti harus ada syarat apa-apa. Padahal sebenarnya enggak. Artinya setelah pendakian Slamet itu saya temukan bahwa enggak semua juru kunci itu begitu. Jadi juru kunci gunung itu juga tidak pernah minta kembang, minta apa, cuman kami cenderung sudah mempunyai stigma bahwa juru kunci identik dengan dukun, itu ya yang mengganggu. Iqbal sendiri itu untuk menggambarkan bagaimana spiritualitas Iqbal itu, sebelum kami mendaki Slamet, Iqbal itu pernah komplain ke saya. Pada waktu itu saya masih beragama Kristen ya. Dia bilang begini, aku itu punya ilmu yang apabila jempol kirinya itu dia ikat pakai karet gelang, maka kereta api
misalnya dia mau naik kereta api atau naik bus, itu bus atau kereta api tidak akan jalan sebelum ini dilepas. Dan saya pernah membuktikan sekali. Jadi kami mau pergi ke lain kota pakai kereta api. Nah, Iqbal ini kan tidak bisa makan kalau nggak ada kerupuknya. Nah, kereta sudah mau berangkat, dia itu masih repot perkara kerupuk. Jadi dia minta adiknya nyari kerupuk ke warung, warungnya kerupuknya habis, terus dia bilang, pokoknya cari, aku nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Terus ini diikat, keretanya nggak akan berangkat ini kalau nggak aku lepas. Dan setelah makan, dan makannya juga dengan santai, kami sampai ke stasiun itu memang karena satu dan lain hal itu memang keretanya belum berangkat. Entah ini kebetulan, entah beneran, tapi itu yang terjadi. Nah, suatu ketika itu dia menjadi galau sendiri, terus minta pertimbangan ke saya. Pada waktu itu sekali lagi saya masih Kristen, tapi karena kami punya toleransi ya masing-masing, sehingga dia tidak sungkan bertanya pada saya. Aku itu punya ilmu yang itu loh, ngikat jempol, tapi ilmu itu harus aku jaga pakai sholat. Ya, saya bilang, ya berarti itu ilmu yang bagus. Enggak, tapi aku jadi bingungnya gimana. Sekarang ini aku mulai bertanya-tanya, jadi aku sholat ini karena Tuhan, apa karena aku takut kehilangan ilmuku? Lah terus gimana? Aku itu mau tanya, nek kamu jadi aku, kondisinya hati seperti ini nih gimana? Ya aku bilang waktu itu, ya nek aku tak hilangkan gitu. Jadi ilmu itu kemudian dia lupakan, dia hilangkan, tidak dia amalkan, sehingga dia ketika sholat itu merasa lebih jernih. Nah, sebaliknya saya belajar pada saat itu, saya belajar ilmu pawang ya, tapi dengan keyakinan bahwa memang ilmu tentang binatang berbisa ini akan sangat saya perlukan ketika berada di hutan. Meskipun pada akhirnya setelah mendaki berkali-kali, saya juga sangat jarang menemukan ular ada di hutan di gunung, kecuali itu ketinggiannya masih di bawah. Tapi kalau sudah ketinggian 2000 gitu sudah tidak akan ketemu sama ular. Nah, itu untuk menggambarkan bagaimana sikap Iqbal atau sikap kami pada umumnya terhadap fenomena dalam tanda petik klenik. Nah, sehingga bisa dimaklumi apabila kami putuskan untuk tidak mampir ke juru kunci. Jadi akhirnya kami putuskan untuk tetap tidak sowan ke juru kunci. Jadi dari rumah penduduk itu kami langsung berangkat. Kami berangkat lebih dahulu daripada rombongan UPL yang menginap di Pak Lurah.